Halo, selamat datang di Grand Final. Kenapa saya bilang Grand Final? Karena kita udah masuk bab 5. Nah, jadi kalau teman-teman ibarat kita lagi pertandingan nih, kita sudah melewati babak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di 4 bab sebelumnya. Dan ini adalah finalnya, yaitu di bab 5. Apa aja yang ada di bab 5? Tentunya kita akan bertemu yang namanya 3 hal, kesimpulan, saran, dan implikasi atau rekomendasi. Jadi ditentukan lagi sesuai dengan pedoman penelitian kampus masing-masing. Oke, kita mau dari kesimpulan dulu. Sederhananya, kesimpulan tuh adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi jangan sampai rumusan masalahnya apa, kesimpulannya apa. Jangan sampai keduanya adalah hal yang berbeda. Karena namanya kesimpulan adalah sudah jawaban akhir dari rumusan masalah yang sudah kita ajukan di awal gitu ya. Misal rumusan masalah kalian 2, maka kesimpulannya juga 2. Jangan sampai dibikin 4 ya. Nanti kebanyakan terus 2 lagi dari mana tuh gitu kan. Intinya adalah kan rumusan masalahnya misalnya apakah terdapat pengaruh, apakah terdapat hubungan. Berarti nanti kesimpulannya terdapat pengaruh, terdapat hubungan, dan keluarkan angkanya. Jangan buat lagi narasi-narasi panjang sehingga penelitian jadi makin lebar gitu ya. Langsung to the point, ke inti jawabannya aja. Terus setelah kesimpulan apa lagi nih? Ada yang namanya saran. Saran itu adalah setelah kita melakukan penelitian, kita sudah menemukan tantangan juga ketika penelitian, atau mungkin kita mendapatkan sesuatu yang bagus nih untuk membuat perubahan misalnya, kita bisa memberikan saran. Tapi saya punya tips, kalau namanya saran kita bisa bagi nih. Misalnya sarannya buat pemerintah, atau sarannya buat kampus, sarannya buat masyarakat, sarannya buat mahasiswa. Jadi supaya memudahkan sarannya ini lebih spesifik buat siapa. Begitupun kita bahas implikasi dan rekomendasi, ada yang bilang rekomendasi juga sama, mirip kayak saran. Merekomendasikan boleh ke pemerintah, ke kampus, ke masyarakat, ke mahasiswa, sesuai dengan penelitian yang sudah kamu buat, yang tujuannya adalah harapannya dalam penelitian ini setidaknya ada yang dapat dimanfaatkan gitu ya. Kalau misalnya implikasi teoritik tuh kayak apa? Ketika kita bahas tentang privasi di penelitian ini, kita jadi tahu, oh ternyata kalau dulu teori ini buat ranahnya offline, hari ini sangat bisa digunakan di ranah online. Kenapa? Karena dengan kemajuan media sosial, sekarang banyak banget nih pelanggaran privasi yang dilakukan secara online. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah masuk bab 5, selamat saya ucapkan dan semoga lancar. Dibaca lagi skripsinya dalam 5 bab dan selamat untuk mempersiapkan sidangnya. Itu aja. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau mau nanya boleh di DM Instagram. Konten singkat ada di TikTok. Jangan lupa like dan subscribe dan good luck buat sidangnya. Dadah.